terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem dokumentasi teknik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Narita Salombe, dengan NIM 2020 310 319. Lalu ada Farah Nevi dengan NIM 2020 310 334. Lalu ada Yunta Dwi dengan NIM 2020 310 346. Lalu ada Isaura Hemalia dengan NIM 2020 310 393. Lalu ada Nurul Anjana Putri dengan NIM 2020 310 468. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi. Dokumentasi adalah menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data dalam pemrosesan data, penyimpanan data, dan output informasi dan dalam kontrol sistem. Cara populer untuk mendokumentasikan suatu sistem termasuk diagram, bagan alir, tabel, representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Nah, dalam bab ini akan membahas alat-alat apa saja yang digunakan dalam dokumentasi. Yang pertama yaitu data flow diagram, yaitu deskripsi grafis dari sumber data, aliran data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Lalu yang kedua ada flowchart, yaitu merupakan deskripsi grafis dari suatu sistem. Ada beberapa jenis diagram alir. Antara lain yang pertama yaitu bagan alir dokumen, yang menunjukkan aliran dokumen yang informasi antara departemen atau area tanggung jawab. Yang kedua yaitu alir sistem yang menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output dalam sistem informasi. Lalu yang terakhir, bagian alir program yang menunjukkan urutan operasi yang logis yang dilakukan oleh komputer saat menjalankan program. Lalu yang nomor 3 yaitu business process diagram atau diagram proses bisnis, yang merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Nah, angkutan sendiri menggunakan teknik dokumentasi secara ekstensif. Standar audit mengharuskan auditor independen memahami prosedur pengendalian internal otomatis dan manual yang digunakan secara entitas. Salah satu cara yang baik untuk mendapatkan pemahaman ini adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau diagram alur untuk mendokumentasikan sistem, karena penggambaran grafis seperti itu lebih mudah mengungkapkan kelemahan atau kekuatan dalam pengendalian internal. Next. Yaitu yang pertama yaitu diagram arus data, yaitu deskripsi grafis aliran data dalam suatu organisasi termasuk sumber atau tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Next. Nah, di sini yang pertama adalah sumber data dan tujuan data. Adalah entitas yang mengirimkan atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat menjadi suatu sumber dan tujuan. Nah, untuk gambar di sini yaitu mereka dibagikan dalam kotak. Seperti yang diilustrasikan bahwa kotak item A yaitu sebagai nasabah, lalu kotak C sebagai bank, lalu kotak K yaitu sebagai manajer kredit. Nah, gambar ini juga menunjukkan bahwa input untuk proses C adalah aliran data dari B yang berasal dari sumber data A. Lalu untuk output yang dari proses C adalah aliran data E dan E. Lalu ada aliran E dikirimkan ke tujuan data J, lalu proses F menggunakan aliran data D dan data G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai output.
Lalu aliran data G berasal dari dan kembali ke penyimpanan data H, lalu aliran data I dikirim ke tujuan data K. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu aliran data. Nah, aliran data ini adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melalui proses transformasi data. Aliran data diberi label untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Sebagai contoh ini, satu-satunya pengecualian adalah aliran data antara proses dan penyimpanan data. Seperti aliran data G pada gambar tersebut, karena aliran data biasanya jelas. Dalam aliran data G ini, data dari file piutang diambil, diperbarui, dan disimpan kembali dalam file. Aliran data lainnya pada gambar tersebut adalah B, yaitu pembayaran pelanggan. Ada D, yaitu data pengiriman uang. Ada E, setoran, dan ada I, data piutang. Nah, jika dua atau lebih data aliran bergerak bersama, satu baris digunakan. Misalnya aliran data B, itu pembayaran pelanggan terdiri dari data pembayaran dan pengiriman uang. Proses 1.0 itu pembayaran proses, membaginya, dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang D digunakan untuk memperbarui catatan piutang, dan pembayaran E disimpan di bank. Jika data mengalir secara terpisah, digunakan dua jalur. Misalnya pada gambar tersebut ini, itu digunakan dua baris karena pertanyaan pelanggan itu L dan selalu menyertai pembayaran, yaitu B. Jika diwakili oleh aliran data yang sama, elemen-elemen yang terpisah dan tujuannya yang berbeda dikaburkan dan DVD itu lebih sulit. Nah, selanjutnya ada materi tentang proses mempresentasi data. Ini menunjukkan bahwa proses pembayaran, yaitu C, membagi pembayaran pelanggan menjadi data pengiriman uang dan cek yang disimpan di bank. Nah, proses update piutang ini F menggunakan data pengiriman uang D. Dan piutang itu H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirimkan data piutang ke manajer kredit. Nah, selanjutnya ada pembagian DVD. Nah, DVD ini dibagi lagi menjadi tingkat yang lebih rendah secara berurutan untuk memberikan jumlah detail yang terus meningkat. Karena hanya sedikit sistem yang dapat sepenuhnya digambarkan dalam satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dengan lebih baik. Nah, DVD tingkat tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena DVD ini memberikan pembaca pandangan tingkat ringkasan dari suatu sistem. Pemrosesan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan input dan output sistem. Misalnya pada gambar tersebut, yaitu untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian di SNS. Nah, sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu, waktu dari berbagai departemen dan data karyawan dari sumber
daya manusia. Nah, sistem memproses data ini dapat menghasilkan yang pertama yaitu ada laporan pajak dan pembayaran untuk instansi pemerintah. Dan yang kedua ada cek gaji karyawan. Yang ketiga ada cek gaji yang disimpan di rekening penggajian di bank. Dan yang terakhir ada informasi penggajian untuk manajemen. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas dan aliran data dalam pemrosesan penggajian di SNS. Nah, berikut gambar diagramnya. Selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis atau bagan aliran flowchart. Ada literatur menyebutkan dengan bagan aliran dokumen. Adalah gambaran sistem atau prosedur yang menitik beratkan pada aliran dokumen. Siapa yang menangani dokumen tersebut, bagaimana penanganannya, dan disimpan dalam bentuk apa, sejalan dengan perkembangan teknologi. Dokumen yang digunakan di perusahaan bisa berupa kertas atau elektronik. Nah, flowchart ini mencatat bagaimana sih proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Nah, mereka juga digunakan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Sebagian besar diagram alur digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, flowchart menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul dengan NIM 468 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai simbol flowchart. Simbol flowchart dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simbol input atau output, yang dimana menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Yang kedua ada simbol pemrosesan, yang dimana menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun dengan menggunakan tangan. Yang ketiga ada simbol penyimpanan, yang dimana menunjukkan di mana data itu disimpan. Yang keempat ada aliran dan simbol lain-lain, yang dimana menunjukkan aliran data, di mana diagram alur dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan bagaimana menambahkan catatan penjelasan ke diagram alur. Baik, selanjutnya ada simbol dari input atau output. Simbol dari input atau output dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada dokumen, yang dimana dokumen itu merupakan sebuah dokumen atau laporan baik secara elektronik maupun berupa kertas. Yang kedua ada multiple copies of one paper document, yang dimana berupa beberapa salinan dari satu dokumen kertas yang diilustrasikan dengan tumpang tindih, simbol dokumen, dan mencetak nomor dokumennya di depan dokumen di sudut kanan atas. Yang ketiga ada electronic output, yaitu di mana informasinya ditampilkan oleh perangkat keluaran elektronik seperti terminal, monitor, ataupun layar. Yang keempat ada electronic data entry, yaitu berupa perangkat yang digunakan untuk mengentri data elektronik yang berupa komputer, terminal, tablet, ataupun telepon. Yang kelima ada electronic input and output device, yaitu entry data elektronik dan simbol output yang digunakan bersama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Baik, selanjutnya ada simbol processing. Simbol processing dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada computer processing. Computer processing ini merupakan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, yang dimana biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Yang kedua ada manual operation, yang dimana operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya ada simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada
database. Database yang merupakan data yang secara elektronik berada dalam database. Yang kedua ada magnetic tape, yaitu data yang menetap pada pita magnetik, yang dimana kaset adalah media penyimpanan cadangan yang populer. Yang ketiga ada paper document file, yaitu berkas dokumen kertas yang dimana huruf menunjukkan urutan dari pengurutan file, yaitu N disebut sebagai digunakan secara numerik, dan A digunakan menurut abjad, dan D digunakan menurut tanggal. Yang ke-11 ada jurnal atau ledger, yang dimana merupakan jurnal dan buku besar akuntansi yang berbasis kertas. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di sini dengan saya Isaura di belakang 393. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk menjelaskan flow and miscellaneous symbol. Nah, flow and miscellaneous symbol ini adalah menunjukkan aliran data yang dimana diagram alurnya ditunjukkan dari awal sampai akhir. Dan fungsi dari diagram alur ini adalah untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan dari simbol-simbol flow and miscellaneous. Nah, yang pertama yaitu adalah dokumen or processing flow, di mana suatu aliran normal akan menunjukkan diagram turun atau ke kanan. Nah, yang kedua yaitu adalah communication link, di mana suatu nah, untuk selanjutnya yaitu adalah communication link. Nah, di mana communication link ini suatu transmisi data dari suatu geografis menuju ke lokasi lainnya. Nah, transmisi data ini melalui suatu aliran komunikasi. Selanjutnya itu adalah on-package connector, di mana on-package connector akan menghubungkan suatu aliran pemrosesan pada halaman yang sama dan akan menghindari suatu garis yang melintang. Selanjutnya, package connector adalah aliran data yang dapat menganalisis surat masuk yang berasal dari mana dan surat keluar yang akan bertujuan kemana. Selanjutnya itu adalah terminal, di mana suatu proses yang dicatat dari awal hingga akhir atau titik interupsi yang akan ditunjukkan kepada pihak eksternal. Selanjutnya itu adalah decation, di mana decation ini menunjukkan bagaimana cara kita harus mengambil langkah dalam menjalankan sesuatunya. Selanjutnya yaitu adalah annotation, di mana annotation ini sebagai suatu catatan berupa komentar deskriptif dan juga sebagai pencatatan dari klarifikasi. Next, selanjutnya yaitu adalah sistem flow chart, di mana sistem flow chart akan menggambarkan suatu hubungan bagaimana pemrosesan data akan dilakukan. Nah, pemrosesan data dilakukan dengan cara yang pertama dari awal yaitu adalah penginputan. Nah, yang kedua adalah pengelolaan data, dan yang ketiga itu adalah bagaimana cara kita menyimpan agar dapat bisa digunakan kembali saat periode kedepannya, dan selanjutnya itu adalah output system. Oke, next selanjutnya itu adalah program flowchart, di mana program flowchart ini adalah menggambarkan suatu urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer untuk menjalankan suatu programnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Farhanevi Erinda Nindya dengan NIM 2020-310334. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai business process diagram. Business process diagram atau yang biasa disingkat dengan BPD adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Misalnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, yaitu menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Demikian juga beberapa kegiatan yang terlibat dalam siklus pengeluaran, yaitu mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan menagih pembayaran pelanggan. Semua aktivitas ini dapat ditampilkan di BPD untuk memberikan pembaca gambaran yang mudah dipahami tentang apa yang terjadi dalam proses bisnis. Sementara BPD dapat menggambarkan interaksi dalam suatu entitas serta interaksi antar entitas. BPD dalam buku teks tidak mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dengan demikian, BPD untuk siklus pendapatan hanya akan
menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan PPD untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Next. Nah, di sini ada beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan BPD. Simbol yang pertama yaitu simbol awal direpresentasikan atau digambarkan oleh lingkaran kecil. Simbol akhir digambarkan oleh lingkaran kecil yang pinggirnya dicetak tebal. Selanjutnya, simbol aktivitas dalam sebuah proses digambarkan dengan persegi panjang dengan sudut-sudutnya, ujung-ujungnya membulat. Penjelasan kegiatan akan ditempatkan di dalam persegi panjang ini. Selanjutnya, simbol keputusan, yaitu simbolnya diamond. Penjelasan keputusan akan ditempatkan di dalam diamond ini. Selanjutnya, simbol panah ini menunjukkan flow. Panah ini akan menunjukkan barisan data atau informasi. Yang terakhir yaitu simbol informasi anotasi, yaitu panah dengan garis putus-putus yang menunjukkan informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan dalam BPD, dan jika diperlukan panah putus-putus ini akan yang ditebalkan ditarik dari penjelasan ke simbol. Next. Nah, pedoman penyusunan diagram proses bisnis secara umum. Ada 7 step. Step yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kembangkan pemahaman ini dengan mengamati proses bisnis organisasi dan aliran data, mengamati dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem atau menelusuri transaksi sistem, identifikasi departemen, fungsi pekerjaan, dan pihak eksternal, mengidentifikasi proses bisnis, dokumen aliran data, dan proses pemrosesan data. Ya, step yang kedua yaitu abaikan item tertentu seperti DFD. BPD menggambarkan apa yang terjadi tetapi tidak menentukan bagaimana aktivitas proses tersebut terjadi. Oleh karena itu, BPD tidak perlu direvisi setiap kali teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan ini diubah. Step yang ketiga yaitu putuskan beberapa banyak detail yang akan dimasukkan. Seperti di FD, berbagai tingkat detail dapat ditampilkan. Nah, di BPD hanya dapat menampilkan aktivitas tingkat yang lebih tinggi atau aktivitas tingkat yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah menjadi subkegiatan yang menunjukkan lebih banyak detail. Jika BPD ditarik dengan cukup rinci, mudah untuk mengevaluasi apakah tugas dipisahkan dengan benar dengan memeriksa tugas yang dilakukan di setiap baris. Step keempat yaitu mengatur diagram. BPD biasanya terdiri dari 2 kolom dan baris sebanyak yang diperlukan untuk menjelaskan prosesnya. Kolom pertama menunjukkan karyawan atau departemen yang berbeda yang terlibat dalam proses bisnis. Kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ditunjukkan pada kolom pertama. Setiap baris disebut sebagai jalur renang, berisi aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau departemen yang ditunjuk. BPD menggambarkan langkah-langkah utama dalam suatu proses secara berurutan, membaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Step yang kelima yaitu memasukkan setiap proses bisnis pada diagram. Tunjukkan di mana setiap proses bisnis dimulai dan akan berakhir. Tunjukkan setiap kegiatan aktivitas dalam proses bisnis dalam urutan terjadinya dan dalam baris yang sesuai dengan menggunakan simbol yang sesuai juga. Tulis deskripsi yang sesuai dalam setiap simbol. Sebagian besar deskripsi aktivitas akan dimulai dengan kata kerja tindakan seperti mengambil pesanan dan mengirimkan barang. Tambahkan informasi anotasi yang sesuai untuk membuat diagram lebih mudah dipahami. Gunakan panah pada semua garis aliran data untuk menunjukkan arah aliran data tersebut. Step yang keenam yaitu gambar sketsa kasar BPD. Lebih peduli dengan menangkap konten daripada membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat digambarkan dalam satu draft, tinjau dengan orang-orang yang akrab dengan sistem, perbaiki BPD sesuai kebutuhan, hingga proses bisnis digambarkan secara akurat dan diagram mudah dipahami. Step yang terakhir atau step ketujuh yaitu buat salinan terakhir dari BPD. Tempatkan nama BPD, tanggal, dan nama penyusun pada setiap halaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.